Iya, kembali lagi di Morning Zone. Oke, Zoners, masih bareng sama Om Feby juga. Kita udah bahas tadi Om ya, tentang Iya, THR tipis-tipis nih. iya Gitu bang. ya kan, THR sudah ada hilalnya. Sudah tampak, cuman yang jadi persoalan adalah gimana cara ngelolanya ya. Betul. Nah, ini banyak juga Oke Zoners di rumah atau di manapun ya yang menyaksikan juga pasti mikir nih kira-kira enaknya apa dulu sih mestinya yang harus dikeluarkan untuk Iya, THR gitu? Maksudnya apa dulu sih yang harus prioritas, dibelanjakan gitu ya, dikonsumsi? prioritas pengeluaran Prioritas belanjanya. pengeluarannya seperti apa sih gitu. Nah, ini kita ada tamu nih kita nih. Iya Nah, nih, Om. siapa nih hari ini di Ini pagi ini nih? pagi ini ada Iya. perencana keuangan Muhammad Andoko nih. Waduh. Halo, Mas Handoko nih, pengamat atau perencana keuangan ya? Perencana keuangan kita Wah, ini biasanya kita sebut. bisa nanya-nanya nih sebenarnya nih sama Mas Handoko nih. Mm, mm, mm. Halo Mas, selamat pagi Mas. Oh, ini udah gabung nih kita di Zoom nih ya. Selamat pagi, Mas Andri, Mas Feby. Apa kabar Wah, Pagi, semuanya? luar biasa ini. semangat nih Bapak. Iya. Baru Bahas dapat THR nih kayaknya Mas Handoko nih. Amin, amin. Amin. Justru kita yang bayar THR soalnya, Oh, karyawan. benar, benar. Iya. Siap, siap. Mas, aku aku mau nanya nih Mas. Bagi sebagian orang ya kan kita udah banyak nih dapat apa ya insight gitu ya sebenarnya bagaimana spending uang THR terutama gitu ya di hari raya. Cuman banyak juga dari pemirsa kita ya, pembaca juga, Oke Zoners yang masih bingung sebenarnya. Bingung. Apa yang harus di-spending dulu sih atau apa sih yang harus menjadi prioritas di pertama kali kita harus mengeluarkan uang pada saat menerima THR, Mas Handoko? Oke, baik. Ya. Baik, Mas Andri. Jadi kalau untuk terima THR kan harusnya terima kita H-7 ya, sebelum Lebaran gitu ya Ya kalau jadinya. bisa Iya. Nah, sebelumnya mah lebih baik, Mas. untuk ya lebih baik, betul. Paling nggak minimal lah ya. Kemudian begitu terima THR, sebenarnya yang Iya. paling utama kita lakukan adalah coba kita lihat nih kebutuhan prioritasnya pada saat menjelang hari raya Lebaran gitu kan ya. Yang perlu diperhatiin ya teman-teman ya, Mas Adri sama Mas Feby adalah pemirsa, kebutuhan itu adalah sesuatu yang Anda bayar untuk hidup. Sementara keinginan, sesuatu yang Anda bayar untuk gaya hidup. Itu dulu bedain tuh antara kebutuhan sama keinginan. Yang satu Oke. buat hidup, yang satu buat gaya hidup gitu kan jadinya. Ya nggak? Nah, Iya. untuk kebutuhan di hari raya, paling tidak yang pertama kan dia ada zakat, infak, sedekah ya. Kemudian ya kurang lebih mungkin 2,5 sampai 10% kalau yang zakat fitrah, zakat dan yang lainnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kebutuhan di hari raya, misalnya makanan, ya kita tahu kalau untuk pada saat hari raya mau nggak mau kita harus menyiapkan makanan seperti ketupat, rendang, opor dan yang lainnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ini apa tuh mudik buat mudik ya. Nah untuk mudik sebenarnya kalau orang yang udah mudik rutin setiap tahun, idealnya harusnya kan mereka udah nyiapin untuk Iya. mudik. Jadi harusnya THR itu hanya tambahan sebenarnya untuk menambah kekurangan mudiknya. Jadi ya, baru kemudian misalnya kalau memungkinkan, misalnya masih ada, biasakan THR ini kan sebenarnya financing atau pendanaan buat kita para karyawan ASN ya, yang kita terima setahun Iya, sekali selain gaji gitu kan, selain betul. misalnya ada lagi bonus ya. Jadikan juga ini kebiasaan buat kita untuk menyisihkanlah sebagian minimal 10% aja dari THR supaya kita nggak konsumsi yang berlebihan gitu. Jadi paling tidak ada sisanya. Apalagi pasca THR sebenarnya ada juga lu biaya-biaya yang lain misalnya beberapa orang ada yang digunakan untuk sebagian bayar utang atau untuk biaya pendidikan. Kalau mereka Betul. misalnya tidak ada menyiapkan di dana di apa tuh sebelumnya gitu ya. Ya, itu hal yang paling menurut saya harus mereka cermati mana yang kebutuhan. Kalau untuk keinginannya sebenarnya kan ada beberapa orang yang misalnya ganti handphone gitu kan ya, Iya, iya. kemudian Baju ganti baru. alat-alat elektronik misalnya kulkas lah, TV baru misalnya ya, pakaiannya misalnya beli baju, tas sepatu misalnya ya. Kadang-kadang ini kan jadiin hari raya Lebaran jadiin ajang untuk apa tuh dalam tanda petik ya misalnya untuk Flexing, Mas. flexing ya, narsis atau flexing gitu kan jadinya ya nggak. Bahkan ada orang yang mau ganti ininya apa tuh kendaraannya untuk pulang kampung kan jadinya Nah, ya Iya, nggak. iya. Nah itu juga minimal mereka bisa dapat DP-nya.
yang akan lebih baik kalau misalnya jadikan justru hari raya Lebaran itu sebuah kesederhanaan dan Mm-mm. dipenuhi dengan sukacita gitu maksud saya. Wih, ini dia nih. Pak, tapi kan di momen mudik nanti kan ini kan liburnya tuh panjang banget ya Pak. Anak sekolah udah libur Ya, duluan. Tanggal Itu 20 ya? tanggal 20 udah 20 mulai sekolah udah libur. libur. Jadi kalau dihitung-hitung ada 18 hari nih liburnya nih. Iya. Terus pegawai-pegawai juga banyak yang WFA juga kan. Nah, itu yang harus Iya. dicermati supaya pengeluarannya tetap hemat. Terus apa sih prioritas-prioritas pengeluaran yang harus diperhatiin gitu, Pak? Karena kalau Oke, anak-anak baik. libur biasanya banyak maunya nih, Mas. Betul, Jalan-jalan betul, paling betul. utama tuh. Oke. Iya, saya kasih Hmm. catatan ya. Sebenarnya WFA Iya. itu kan hanya bisa berlaku buat mereka yang ASN sebenarnya. Tapi buat Iya, iya. karyawan swasta itu kan nggak berlaku gitu Nggak ya. berlaku ya. Sepanjang si suami istri itu ASN misalnya, mereka mau mudik, bisa sebenarnya kan tujuannya supaya mereka bisa mudik lebih cepat gitu kan, sehingga Iya. mengurai kemacetan gitu kan jadinya. Mm-mm. Tapi kan itu berlaku ketika misalnya kalau suaminya atau bapaknya hanya seorang ASN, dia mungkin bisa berlaku langsung bisa pulang lebih cepat pulang kampungnya atau Hmm. suami istrinya yang ASN gitu ya. Tapi Iya. begitu salah satu ada yang karyawan swasta, saya rasa sih itu nggak bisa berlaku gitu kecuali dia Iya. cuti misalnya contohnya ya. Nah, Iya. memang konsekuensinya adalah ketika dia mudiknya lebih cepat, maka eh, konsekuensinya akan ada biaya-biaya yang lebih 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 banyak keluar gitu kan jadinya ya. Mm-mm. Saya ngeliat malah kecenderungannya mungkin bisa jadi ya kecenderungannya mereka akan tetap pulang di hari mendekati Lebaran gitu ya. Karena mereka tahu Oh, bahwa ada konsekuensi biaya nih. Kan kita tahu ketika iya, orang iya. Jakarta pulang Iya. kampung, mereka harus nyiapin berapa dananya tuh gitu ya. Kalau Mm-mm. mereka mau pulang kampung, dananya lebih silakan. Gitu maksud saya, silakan. Jadi Iya, iya. mereka mungkin bisa gunakan itu untuk silaturahmi dan yang lainnya. Tapi kalau dananya itu pas atau ketat gitu ya, misalnya sebaiknya diatur gitu jadinya. Nah, untuk anak-anak liburan saya cermati anak-anak sekarang sebenarnya lebih Mm. senang di rumah kali ya liburan jadinya. Yang penting ada wifi kan sebenarnya ya nggak? Jadinya Iya, Iya, selama iya, iya. si orang tuanya itu ada langganan unlimited sebenarnya sih nggak ada masalah gitu kan jadinya ya. Yang jadi Iya. problem ketika dia pulang lebih cepat di rumah di kampung atau di kota asalnya itu nggak ada wifi. Tapi sekarang rasanya sih hampir semua di Indonesia tuh ada wifi gitu kan. Mm. Jadi mereka bisa asal ada wifi di kamar aja juga rasanya juga mereka udah nyaman gitu ya jadinya. Iya. Nah, mungkin yang harus diperhatiin itu juga adalah tadi pertimbangkan kebutuhan selama ada di pulang kampung gitu aja sih kalau Mm-mm. menurut saya. Hmm. Karena fix Ya. yang lainnya kan saya anggap fix cost. Misalnya fix costnya itu adalah gini, Hmm. mudik jumlah mudik kalau misalnya dia pakai mobil, apalagi sekarang pemerintah kan jalan tol itu dikasih diskon 20% kan. Ini Iya, kan Iya, jarang 20% terjadi ya kan diskonnya. sebenarnya gitu. Iya. Jadinya kemudian yang berikutnya lagi adalah misalnya untuk mudik tadi kan berarti kalau satu mobil itu ada isi 6 orang kan dia bensinnya, Mm-mm. kemudian Hmm. tolnya, kemudian Hmm. selama makan itu kan Iya. bisa dibilang udah bisa bisa dihitung gitu ya. Kalau dengan pesawat juga udah bisa dihitung juga berapa jumlahnya. Tinggal nanti selama di sana tuh kebutuhan hidupnya di sana tuh atau mungkin setelah pasca Lebarannya kan mereka biasanya liburan nih pada saat yang bersamaan. Tadi 18 hari kan lumayan tuh ya buat Mm-mm. keluarga untuk melakukan liburan juga. Oh, mantep juga ini. Tapi tadi Mas sempat disampaikan juga kan ada untuk membayar hutang. Nah ini tadi saya garis bawahi nih statementnya nih. Karena memang Mm-mm. banyak ternyata orang Mm-mm. yang sekarang ya Mm-mm. eh, nunggu THR tuh sebenarnya buat nutup lubang yang lain gitu Mas. Ya kan? Jadi Betul, memang betul, betul. dipakainya untuk bayar hutang-hutang gitu. Karena gajinya nggak cukup buat bayar Ya, hutang. Nah ini yang repot nih. Nah ini kira-kira gimana kalau udah kejadian kayak gini Mas? Ada solusinya nggak sih? iya. Jadi kalaupun sebenarnya idealnya THR itu digunakan buat tidak untuk memang untuk kebutuhan, tapi memang Iya. beberapa jujur dalam realita ada beberapa orang yang memang mau nggak mau melakukan hari raya dengan berhutang ya. Mm-mm. Kalaupun dengan berhutang, saran saya adalah satu gunakanlah misalnya yang tidak ada basis bunganya, misalnya pinjam ke keluarga dengan catatan ya, kalau pinjam Mm-mm. keluarga Mm-mm. maka harus balikin. Karena biasanya kalau udah minjem temen, sahabat, keluarga itu kita lalai. Kita susah ngebalikinya. Udah nggak dikasih bunga,
susah ngebalikin lagi. Akhirnya hubungan Nah, silaturahmi tuh bisa putus tuh konsekuensinya gitu kan. Yang tadinya dia dapat pendanaan 0% gitu kan, jadinya yang ada next iya time iya kalau dia iya. pinjam lagi nggak akan dikasih gitu kan jadinya ya. Iya. Dan kalaupun misalnya memang harus berhutang, pastikan Hmm. juga dia mampu untuk bayarnya gitu. Jangan Hmm. sampai nanti begitu jatuh tempo dia nggak bayar, kena bunga lagi. Akhirnya ujung-ujungnya misalnya contoh financingnya lewat kartu kredit misalnya ya, maka bulan berikutnya dia harus bayar gitu kan. Kalau enggak dia akan kena denda bunga gitu kan jadinya. Hmm. Apalagi kalau dia pakai pinjol yang bisa juga bunganya tuh harinya bisa sampai 0,4 sampai 1% gitu. Itu lebih bahaya lagi gitu. Jadi ya memang minjem sih enak Mas Adri, utang sih enak gitu kan. Iya benar. Tapi setelah itu aja yang harus dipikirin Ngulangin gitu ya susah ya, konsekuensinya. Pak. Iya iya Iya, iya. Tapi itu memang jadi problematika masyarakat kita juga sih, Mas, belakangan ini ya, melihat iya, iya, kondisi iya. ekonomi yang sekarang juga lagi lesu dan segala macamnya gitu ya. Dan Mm-mm, kebutuhan mm-mm. makin naik harga, ya kayaknya memang itu banyak lah dialami oleh rumah tangga ya di Betul, betul. perkotaan ya di Jakarta atau enggak di beberapa daerah lain di Indonesia lah gitu. Hmm. Tapi yang pasti Mas Makanya tadi kalau kuncinya di depan Mas, kuncinya di depan saya bilang iya coba untuk cari yang kebutuhan keinginan. Kebutuhan itu untuk gaya iya iya hidup. iya. Sorry, Iya. kebutuhan untuk Hmm, hidup, sementara hmm, keinginan untuk gaya hidup. Seringkali individu hmm. atau keluarga itu dia nggak bisa bedain mana yang kebutuhan sama keinginan, mana yang buat untuk hidupnya dia, mana yang buat gaya hidupnya dia gitu Mas Nah, jadinya. itu. Ada juga yang emang udah terjebak sih Mas, maksudnya yang kayak kondisinya misalnya yang tadinya suaminya bekerja akhirnya tidak bekerja gitu. Jadi akhirnya sekarang yang bekerja istrinya Istrinya aja doang. gitu atau enggak istrinya tadinya bekerja atau Ya, tidak bekerja. Jadi pemasukannya dari 2 jadi 1 ya. Itu Iya. juga jadi persoalan juga betul. tuh. Mm-mm, Dengan mm-mm, badai PHK ya yang terjadi belakangan ini di beberapa betul. tempat ya, ya pasti itu berimbas. Nah, tapi tadi Kalau menarik itu terjadi, ya. ya kalau itu terjadi, sebenarnya buat si keluarga itu Hmm. coba untuk evaluasi keuangannya. Paling tidak minimal Oh, ya ya ya. berapa. Hmm. Ada beberapa yang misalnya kena pesangon, Hmm. kena PHK dapat pesangon ya. Ada Hmm. beberapa, Iya ada iya yang iya. memang nggak dapat sama sekali. Nah dari Hmm. pesangon itu kan dia bisa hitung ulang untuk kebutuhan gaya hidupnya dia seperti apa. Misalnya Iya iya. 3 sampai 6 bulan ke depan, kemudian dana daruratnya dia gitu kan. Nah, Hmm. kemudian prioritasin yang paling penting juga buat dia. Ini menurut saya sih tips buat mereka yang pada saat mau melakukan hari raya terjadi Hmm. PHK gitu kan. Iya, iya. Terus mereka mesti buat lagi tuh anggaran yang sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka juga. Hmm. Terus manfaatin seringkali juga ada beberapa perusahaan walaupun dia kena PHK, tapi kan pemerintah juga mewajibkan mereka tetap dapat THR ya. Misalnya Iya sampai iya. Iya. berapa 1 bulan atau berapa gaji 60 atau 60% ya, apa Jaminan 80% kehilangan saya lupa ya. pekerjaan ya, Pak. Kemudian iya, jaminan. Jadi dia mesti manfaatin THR-nya sama pesangonnya dengan bijak. Paling tidak tadi Hmm. saya bilang buat dana daruratnya dia, buat hidup 3 sampai 6 bulan ke depan, buat cicilan utangnya kalau masih ada misalnya ya. Hmm. Terus suka nggak suka mau nggak mau mereka harus inisiatif untuk cari bentuk pekerjaan lain lagi atau alternatif penghasilan yang lainnya lagi gitu. Iya, iya. Iya Dan iya. hindari utang karena justru utang untuk kebutuhan hidup ya, hindari untuk Hmm. utang untuk kebutuhan hidup juga. Dan saya rasa juga pemerintah ada beberapa bantuan jaringan bantuan sosial ya. Kalau memang ada yang mereka Hmm. kena PHK, manfaatin itu kalau memang masih bisa untuk dapat. Atau kita di keluarga Indonesia kan kalau ada yang kesulitan biasanya keluarga itu suka membantu kan jaringan keluarga dengan catatan jangan bergantung selamanya itu kalau menurut Iya iya saya. iya. Nah, tadi menarik Hmm, itu adalah sebenarnya menata ulang keuangan ya. Artinya bisa juga standarnya diturunin ya Mas betul, ya. Standar iya hidupnya betul, diturunin gitu. betul. Yang biasanya udah tinggi-tinggi banget sekarang kita turunin dikit deh gitu ya. Itu nggak Iya, apa-apa iya. sebenarnya kan? Sebenarnya ya Heeh. kadang-kadang kalau ngeliatin saya suka ke klien-klien ya misalnya ada Heeh. beberapa yang mereka contoh ya ada beberapa biaya-biaya yang langganan Spotify, langganan YouTube Premium, langganan cloud misalnya Google Iya iya Drive iya lah, iya. iCloud lah, Heeh, heeh. langganan apalagi tuh yang Netflix ya, banyak Pak. ya misalnya kayak itu Streaming kadang-kadang kan video ya. iya, streaming-streaming yang lainnya itu kan sebenarnya bisa dikurangin karena itu sebenarnya buat hanya keinginan kita aja kan sebenarnya, ya nggak? Iya Kalau iya dihitung iya. Hmm. tahunan lumayan kan, ya nggak? Jadinya. Iya, Lumayan. lumayan, Pak. Lumayan lumayan. Itu yang harus diturunin ya berarti ya. Jadi kalau istilahnya kalau misalnya memang dalam kondisi yang tidak baik Kurang baik. ekonominya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nomor 1 kebutuhan ya. Gaya hidup Betul. baru berikutnya.
Jangan jadikan Betul, ajang betul. ajang Idul Fitri ini sebagai ajang untuk flexing ya. Nah, tadi tuh disampaikan juga tuh sama Mas Iya, Handoko iya, tuh. iya. Kan dia bisa merasakan hari raya sebenarnya bisa dengan sederhana, dengan sukacita juga bisa kok. Nggak Iya. mesti harus dengan berlebihan, konsumsi yang Hmm. berlebihan gitu kan jadinya. Mas Handoko ada pesan nggak buat Okezoners Mas terkait soal ini Mas? Oke, saya eh, sebenarnya tips kelola THR juga bisa digunakan dengan pembagian budget, misalnya zakat sedekahnya kita buat 2,5 sampai 10%. Kemudian kebutuhan Lebaran 30 sampai 40%. Kemudian kebutuhan untuk mudiknya dengan catatan ya, mudiknya adalah tambahannya kurang lebih 20 sampai 30%. Kalau ini bukan tambahan bisa jadi sampai 40% kali ya. Kemudian sebisa mungkin sisihkan untuk tabungan sama investasi minimal 10% aja supaya Anda punya uang ketika, maksud saya itu Anda punya kebiasaan untuk terima THR gitu ya. Kalau memungkinkan misalnya ada utang, coba disisihkan juga minimal 10% ya. Kemudian prioritaskan kebutuhannya yang wajib-wajib apa aja ya. Kemudian hindari tuh konsumsi yang berlebihan. Nah, jika masih ada utang, gunakan sebagian eh, untuk dibayar utangnya. Atau THR bisa juga saya kasih tipsnya dengan akronim T, H, dan R. T-nya tentukan mana yang menjadi prioritas kebutuhan dan keinginan di hari raya, ya. Kemudian hanya hindari hutang yang berlebihan atau konsumsi yang berlebihan. Dan R-nya rayakan hari raya Lebaran dengan sukacita dan dengan kesederhanaan. Demikian Mas Andri dan Mas Wah, Febri. luar biasa. Mantap. Ini baru insight yang menarik. Mas Handoko, terima kasih banyak ya Mas untuk insight-nya di pagi hari ini dan Sama-sama. mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua Okezoners yang ada dimanapun. Mas Handoko, kita Siap. pamit ya. Terima kasih Mas. Terima Sampai kasih, jumpa Mas. lagi. Siap, Dan thank you nanti ngobrol-ngobrol Mas lagi ya Andri, Mas. Mas Febri. Oke, Zon. Nanti Sampai sehat-sehat ketemu di terus, lain Mas. kesempatan. Siap, oke. Saya izin Iya, pamit ya. Iya Mas, wah luar biasa tuh kan, makanya Iya. ini juga menarik sih ya tadi yang disampaikan bahwa memang THR itu harus benar-benar dikelola dengan baik ya Om Baik, ya. iya, Bang. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Okezoners Oke, ya benar. terkait soal gimana sih cara kelola THR yang THR baik yang dan baik, benar. iya. Tadi itu udah ada persentasenya tuh, yang Mm-mm. pasti zakat, infak, sedekah duluin. Diutamain ya, Bang. Iya, baru selebihnya buat mudik, Mm-mm. atau enggak buat kebutuhan Lebaran, Mm-mm. ya kan, termasuk makan, terus kemudian apa tadi? Transportasi Transportasi dan segala gitu, Bang. macamnya gitu ya. Om, thank you banget ya, Iya, udah Bang banyak Andri. memberikan sharing di pagi hari ini. Kita buat juga dapat Okezoners. ilmu banyak kan, Bang. Iya, kita juga dapat ilmu banyak dari Mas Handoko ya. Iya, Oke, Bang. Okezoners, kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Tetap di Morning Zone, kita ketemu besok. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.